Saya ingin Anda melakukan sebuah eksperimen kecil bersama saya, sekarang juga. Duduklah dengan rileks, tarik napas dalam-dalam, lalu saya akan sebutkan satu kata. Tugas Anda adalah jujur pada diri sendiri dan rasakan apa reaksi spontan yang terjadi di tubuh Anda. Di dada, di perut, atau di bahu Anda. Siap? Kata itu adalah pengeluaran. Apa yang Anda rasakan? Apakah ada sedikit rasa sesak di dada? Apakah perut Anda terasa sedikit melilit? Apakah bahu Anda secara refleks menegang seolah sedang bersiap menanggung beban? Jika ya, Anda tidak sendirian. Bagi jutaan orang, kata pengeluaran bukan lagi sekedar kata netral. Ia telah menjadi sebuah kata sakti, sebuah mantra yang secara otomatis membangkitkan getaran kecemasan, ketakutan, dan kekurangan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa bisa begitu? Mengapa sebuah kata yang seharusnya hanya berarti arus uang yang keluar bisa memiliki kekuatan sihir untuk membuat tubuh kita stres? Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan kesadaran, saya bisa katakan bahwa reaksi Anda itu bukanlah reaksi finansial. Itu adalah reaksi vibrasi. Anda, sadar atau tidak sadar, telah terprogram selama bertahun-tahun untuk mengasosiasikan tindakan mengeluarkan uang dengan perasaan kehilangan dan bahaya. Hari ini, kita akan membongkar tuntas akar dari kecemasan ini. Dan yang lebih penting, kita akan menemukan sebuah pergeseran kesadaran yang akan mengubah cara Anda memandang pengeluaran selamanya. Sebuah pemahaman yang jika Anda terapkan, bisa jadi adalah kunci untuk melancarkan aliran pemasukan yang selama ini Anda dambakan. Satu akar kecemasan nomor 1, jebakan fokus pada kekurangan. Ini adalah akar yang paling logis dan mudah dipahami. Tentu saja, jika penghasilan seseorang terbatas atau pas-pasan, setiap pengeluaran akan terasa lebih signifikan dan menakutkan. Ini adalah realitas matematika yang tidak bisa kita pungkiri. Namun disinilah letak jebakan getarannya. Banyak orang yang terjebak dalam kondisi ini lebih memfokuskan 90% energi pikiran mereka pada bagaimana cara mengendalikan pengeluaran dan hanya 10% pada bagaimana cara meningkatkan pemasukan. Mengendalikan pengeluaran itu penting, tapi itu adalah permainan bertahan. Sementara meningkatkan pemasukan adalah permainan menyerang yang membutuhkan kreativitas, energi, dan keberanian. Ketika Anda terlalu terobsesi menahan laju uang yang keluar, getaran dominan yang Anda pancarkan ke alam semesta adalah getaran kekurangan. Anda terus-menerus berkata pada alam semesta, sumber dayaku terbatas, aku harus menjaganya mati-matian. Tidak ada cukup untuk semua ini. Anda sedang berusaha mengisi bak mandi dengan cara fokus menyumbat lubang pembuangannya. Sementara keran airnya sendiri Anda buka hanya setetes demi setetes. Ini adalah strategi yang sangat melelahkan dan tidak akan pernah membuat bak mandi Anda penuh. Akar kecemasan nomor 2, hantu biaya tak terduga. Pengeluaran yang paling menyakitkan seringkali bukanlah pengeluaran terbesar, melainkan pengeluaran yang tidak terencana. Anda mungkin baik-baik saja saat membayar cicilan rumah yang besar karena itu sudah terencana. Tapi Anda bisa panik luar biasa saat tiba-tiba harus membayar biaya servis motor yang rusak mendadak meskipun jumlahnya jauh lebih kecil. Mengapa? Karena ini menyangkut hilangnya rasa kendali. Secara getaran, rasa takut akan biaya tak terduga ini menciptakan sebuah frekuensi kecemasan yang konstan. Anda hidup dengan perasaan was-was, seolah sedang menunggu musibah berikutnya datang. Dan menurut hukum tarik-menarik, apa yang Anda fokuskan dengan muatan emosi yang kuat adalah apa yang akan Anda tarik. Saat Anda terus-menerus memancarkan getaran, mengharapkan hal buruk terjadi pada keuangan saya, Anda sedang berdoa dan mengundang kekacauan finansial untuk hadir dalam hidup Anda. Alam semesta hanya menjalankan perintah dari frekuensi dominan yang Anda pancarkan. Akar kecemasan nomor 3, kebutaan akan sirkulasi alam semesta. Inilah akar masalah yang paling dalam, paling krusial, namun paling jarang disadari. Ini adalah sebuah kebutaan spiritual terhadap cara kerja rezeki yang sesungguhnya. Bayangkan ekonomi dunia ini adalah sebuah tubuh raksasa, dan uang adalah darah yang mengalir di dalamnya. Setiap manusia, setiap bisnis adalah organ di dalam tubuh itu. Ada jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan semuanya saling terhubung.
Agar tubuh ini sehat, darah harus terus-menerus bersirkulasi. Darah harus mengalir keluar dari jantung, yaitu pengeluaran, untuk memberi nutrisi ke seluruh organ lain. Dan kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu pemasukan, untuk dibersihkan dan dipompa kembali. Sekarang bayangkan jika jantung Anda berkata, "Aku tidak mau memompa darah keluar, aku takut kehabisan darah. Aku akan simpan saja semua darah ini di dalam diriku." Apa yang akan terjadi? Seluruh organ lain akan mati karena tidak mendapat pasokan. Dan pada akhirnya, jantung itu sendiri akan mati karena tidak ada darah segar yang kembali kepadanya. Itulah yang terjadi saat Anda cemas tentang pengeluaran. Setiap kali Anda membayar tagihan listrik, Anda sedang memompa darah rezeki ke perusahaan listrik dan ribuan karyawannya. Setiap kali Anda membeli pulsa telepon, Anda sedang memberi nutrisi kepada penjual konter dan keluarganya. Setiap kali Anda membeli baju di toko, Anda sedang menghidupi para penjahit, petani kapas, supir pengantar barang, dan penjaga toko. Pengeluaran Anda adalah pemasukan bagi orang lain. Dan sebaliknya, pemasukan Anda, gaji Anda, adalah pengeluaran dari perusahaan tempat Anda bekerja. Pemasukan Anda adalah pengeluaran dari klien Anda. Kita semua adalah bagian dari satu sistem peredaran darah rezeki yang agung. Tidak logis dan bahkan berbahaya untuk merasa cemas tentang mengeluarkan jika Anda juga ingin menerima. Menahan pengeluaran karena takut secara getaran sama dengan mendoakan agar orang lain tidak menerima pemasukan. Dan karena Anda bagian dari sistem itu, doa itu akan berbalik kepada Anda sendiri. Anda menahan aliran keluar, maka aliran masuk pun akan ikut tertahan. Inilah puncak kesadarannya. Inilah pergeseran paradigma yang harus terjadi dalam pikiran Anda sekarang juga. Pengeluaran Anda bukanlah sebuah kehilangan. Pengeluaran Anda adalah partisipasi suki Anda dalam menjaga sirkulasi kehidupan di alam semesta. Setiap kali Anda mengeluarkan uang, Anda tidak sedang menghilangkan. Anda sedang berkontribusi. Anda sedang menjalankan tugas Anda sebagai salah satu organ di dalam tubuh ekonomi universal. Anda sedang memberi kehidupan kepada orang lain, sama seperti orang lain telah memberi kehidupan kepada Anda melalui pemasukan yang Anda terima. Melihat dari sudut pandang ini, bagaimana mungkin kita bisa merasa cemas atau bersalah? Yang seharusnya muncul adalah rasa syukur dan kegembiraan. Alhamdulillah, hari ini aku bisa berpartisipasi lagi dalam aliran berkah ini. Cara mengkalibrasi ulang getaran pengeluaran Anda. 1. Ubah kosakata batin Anda. Berhentilah menggunakan kata beban pengeluaran. Mulai ganti dengan kata yang lebih memberdayakan, seperti aliran sirkulasi atau investasi kehidupan. Misalnya, bulan ini aliran sirkulasi untuk rumah tangga adalah sekian. Atau, saya baru saja melakukan investasi kehidupan untuk pendidikan anak saya. Perubahan kata akan mengubah rasa. 2. Praktekkan ritual memberkati uang keluar. Sebelum Anda membayar sesuatu, baik secara tunai maupun digital, ambil jeda 1 detik. Pegang uang atau handphone Anda, ucapkan dalam hati, "Aku melepaskanmu dengan rasa syukur dan gembira. Semoga engkau menjadi berkah bagi siapapun yang menerimamu, dan kembalilah kepadaku dengan teman-temanmu yang lebih banyak." Ini mengubah getaran transaksi dari ketakutan menjadi pemberdayaan. 3. Alihkan energi Anda ke keran pemasukan. Salurkan energi yang biasa Anda habiskan untuk mengkhawatirkan pengeluaran, menjadi energi untuk berpikir kreatif tentang cara membuka keran pemasukan baru. Tanyakan pada diri sendiri, setiap hari, satu tindakan kreatif apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk membuka potensi pemasukan baru, daripada bertanya, pengeluaran apa lagi yang bisa aku potong hari ini. Kecemasan Anda tentang pengeluaran adalah sinyal dari alam semesta bahwa fokus energi Anda perlu dipindahkan, bukan untuk lebih mengontrol pengeluaran, tapi untuk lebih kreatif dalam menciptakan pemasukan. Berhentilah takut pada arus keluar. Arus keluar yang sehat adalah jaminan dari arus masuk yang sehat. Percayai sirkulasi itu, berpartisipasilah di dalamnya dengan sukacita, dan saksikan bagaimana alam semesta akan membalas partisipasi Anda dengan aliran yang jauh lebih deras dari yang pernah Anda bayangkan.